Jadi kita masuk bahasan yang ketujuh. 6 hal saya sudah bagikan tentang dasar sukacita orang percaya. Bukan dari keadaan yang terjadi, bukan dari situasi yang terjadi, bukan dari omongan orang tentang kita, dasar sukacita kita, no. Itu nggak bisa mempengaruhi sukacitamu, seharusnya. Dan itu yang benar. Omongan orang, cibiran orang, sikap orang kepada saudara dan saya nggak bisa mempengaruhi sukacita kita. Seharusnya, semestinya. Tetapi sangat disayangkan, masih banyak anak-anak Tuhan terpengaruh dengan sikap orang dan sukacitanya menghilang. Terpengaruh dengan omongan cibiran orang, akhirnya sukacitanya menghilang. Nah, kita mesti luruskan itu agar tidak gampang terpengaruh dengan omongan orang, cibiran orang, postingan orang, bahkan keadaan situasi yang terjadi, ya. 6 hal saya sudah bagikan dan saya sudah posting di YouTube program Sharing and Praying. Jadi saudara bisa mampir di sana, saudara bisa follow, saudara bisa subscribe, saudara bisa bagikan, reshare, saudara bisa download, ya. Jadi setiap khotbah yang saya bagikan dalam program Sharing and Praying di TikTok Live ini saya posting ulang kembali di YouTube channel namanya program Sharing and Praying, ya. Hanya tidak ada pendahuluan di sana, saya potong bagian depan, bagian belakang saya potong hanya khotbahnya saja. Jadi saudara bisa fokus di sana. Jadi saudara yang ketinggalan materi, ketinggalan pembahasan, saudara bisa lihat di sana, ya. Karena hari ini sudah ketujuh gitu. Kalau perasaan kemarin baru ketiga gitu ya kan. Berarti saudara ketinggalan 3 ya kan. Oh, kemarin perasaan baru 4, berarti saudara ketinggalan 2. Nah, saudara bisa lihat di sana. Nah, hari ini kita masuk dalam bahasan yang ketujuh. Dasar sukacita orang percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa sih dasar sukacita kita sebagai orang percaya? Yang ketujuh saya pelajari begini. Yang menjadi dasar pondasi sukacita kita orang percaya adalah karena iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Saudara tahu nggak kenapa maksudnya di bawah telapak kaki orang percaya? Itu bicara tentang takluk. Bicara tentang kalah. Bicara tentang tidak punya kuasa. Tapi masalahnya yang harusnya dia ada di bawah telapak kaki orang percaya, si iblis ini, si bolis ini, dia suka naik-naik ke pikiran kita. Dia suka naik-naik ke hati kita, mengintimidasi kita, membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan. Sampai akhirnya yang tadinya harusnya dia ada di bawah telapak kaki, nggak punya kuasa dalam hidupmu, sekarang mulai berkuasa. Kenapa? Nah, itu kita akan pelajari sama-sama. Tapi saudara mesti ngerti dulu ini, ya. Jadi kalau kita bilang, oh tapi kan bukannya Alkitab katakan kita harus berjaga-jaga. Betul, engkau harus berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena dia berusaha mengintimidasi. Dia sudah kalah. Itu dulu saudara mesti tahu. Si iblis sudah kalah ketika Yesus ada di atas kayu salib. Sudah selesai. Ngerti ya? Ketika Yesus katakan sudah selesai, maka saat itu iblis kalah. Karena rencana penyelamatan itu sudah tergenapi. Nah, sekarang ketika ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis nggak tinggal diam. Dia tahu saudara sudah diselamatkan, dia tahu saudara sudah menjadi milik Tuhan Yesus, tapi dia masih bisa ngegonggong dari sebelah, dari samping, dari sekeliling. Makanya kita katakan iblis itu seperti singa berjalan mengelilingi saudara dan saya dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat ayat itu? Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang masih bisa ditelan, ada orang-orang yang gak mempan untuk ditelan. Kalau saudara tahu akan hal ini, bahwa iblis sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya, saudara tahu bahwa itu dasar sukacita saudara menghadapi apapun. Iblis sudah ditaklukkan. Kenapa saya mesti takut lagi? Kenapa saya mesti membenci suami saya, membenci istri saya lagi? Kenapa saya mesti membenci mertua, menantu, ipar saya, adik kakak saya lagi? Kalau saya tahu kebencian yang adalah sumbernya dari si jahat sudah ditaklukkan,
Ngerti sampai sini saudara? Berarti saudara masih terintimidasi ketika saudara masih mengingat kesalahan orang terhadap saudara, sikap jahat seseorang kepada saudara. Ketika saudara masih ingat-ingat itu, maka sejatinya iblis sudah mulai naik ke pikiran dan hatimu, yang seharusnya dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Roma 16 ayat 20 saudara bisa lihat di layar. Roma pasal 16 ayat 20. Alkitab bilang begini saudara, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Di mana saudara? Iblis di mana? Di mana? Ya, di bawah kakimu. Kenapa dia di bawah kakimu? Karena dia sudah dikalahkan. Oleh apa? Lihat nih, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Inilah yang menaklukkan iblis dan menempatkannya ada di bawah telapak kaki saudara dan saya. Orang percaya berdasarkan kasih karunia Yesus. Ya. Jadi saudara dan saya mesti tahu hal ini. Si iblis sudah ditaklukkan, tetapi dia masih bisa naik kalau engkau izinkan dia naik. Dia masih, karena begini, semua sesuai dengan apa yang engkau izinkan kok saudara. Saudara, kalau saudara download aplikasi di handphone, maka di situ sebelum engkau download, sebelum dia download, dia ada minta permission gitu kan, meminta izin sama saudara. Ini boleh nggak? Karena aplikasi ini bisa memberikan informasi kepada pihak ketiga. Itu meminta izin kepada saudara dan saya yang punya handphone. Demikian pula cara kerjanya si jahat. Kalau saudara dan saya nggak izinkan dia naik-naik ke hatimu untuk membenci suamimu, membenci iparmu, membenci istrimu. Kalau engkau tidak izinkan dia naik-naik ke pikiranmu untuk menaruhkan benih-benih cabul, benih-benih kekhawatiran, maka dia tetap akan ada di bawah telapak kakimu. Dia nggak naik-naik. Ngerti sampai sini saudara? Yang mengizinkan dia naik ke hati sehingga hatimu panas, hatimu iri, hatimu dengki. Yang mengizinkan dia naik ke pikiranmu, yang membuat engkau berpikir liar, berpikir sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, itu engkau yang izinkan. Sehingga dia bekerja sama dengan egomu, dia bekerja sama dengan pikiran-pikiran jahatmu, akhirnya mencetuskan perbuatan-perbuatan dosa. Yang seharusnya posisi dia ada di bawah telapak kaki. Sudah kalah. Ketik di kolom komentar. Seharusnya sudah kalah. Ayo semua kita ketik di kolom komentar. Seharusnya sudah kalah. Tetapi yang mengizinkan dia menjajah lagi kehidupan saudara dan saya karena approval kita, karena persetujuan kita. Kalau kita nggak setujui, dia tetap ada di bawah telapak kaki kita, saudara. Karena dia sudah ditaklukkan, dia nggak punya kuasa lagi dalam hidup anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan. Karena ada perisai, ada perlindungan. Kapan dia bisa dapat persetujuan itu? Ketika saudara dan saya menyetujui. Ketika saudara dan saya ACC. Nah ini yang berbahaya. Betul kita percaya Yesus, betul kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hatimu, makanya jangan kaget kalau ada orang ngaku Kristen, salibnya gede, di anting, di gelang, di kalung, tetapi masih bisa membenci sesamanya. Membenci banget saudara. Sederhana, karena engkau mengizinkan dia naik-naik ke hatimu. Engkau izinkan dia. Saudara ingat kisah Hawa ditawarkan buah yang tidak boleh dimakan. Apakah ular itu memetik buah itu langsung membuka mulutnya Hawa, masuk, makan? Begitu? Tidak. Ular hanya menawarkan. Ketika Hawa mengizinkan, maka dia jatuh. Cara kerjanya itu masih sama, saudara.
Dia hanya menawarkan untuk engkau membenci suamimu, Bu. Dia hanya menawarkan untuk engkau membenci istrimu, Pak. Dia hanya menawarkan untuk engkau membenci sesamamu, manusia yang menyakitimu. Sifatnya penawaran. Kalau engkau mengizinkan dia, maka dia akan stay, mulai naik di hatimu. Yang tadinya di mana, saudara? Ya, di bawah telapak kaki. Harusnya engkau biarkan dia di bawah telapak kaki. Jangan kau izinkan dia naik-naik ke hatimu. Jangan kau izinkan dia naik-naik ke telingamu untuk membisikkan yang membuat engkau khawatir, takut. Jangan biarkan dia naik ke dalam pikiranmu. Pola itu akan tetap sama. Apa yang sudah pernah dilakukan si jahat akan diulang lagi di zaman sekarang. Dia tidak pernah memaksa. Dia cuma menawarkan. Menawarkan untuk membenci, menawarkan untuk menyakiti, menawarkan untuk menyimpan dendam. Dia tawarkan. Dia sudah dikalahkan, tetapi dia bisa mengintimidasi saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita tahu bahwa iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya, saudara dan saya adalah orang percaya Yesus, maka posisi letak si jahat itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Yang berarti dia sudah ditaklukkan. Dia sudah kalah. Dia tidak punya kuasa dalam hidupmu sampai engkau mengizinkan dia berkuasa kembali dalam hidupmu. Oh, bisa begitu pendeta? Dia bisa naik? Ya, dia bisa kembali berkuasa dalam hidupmu ketika engkau mengizinkan. Saudara ingat Yesus bilang, ketika roh jahat diusir dari hidup seseorang dan dia membiarkan rumah itu kosong, maka dia akan membawa 7 roh jahat lainnya untuk tinggal kembali. Jadi hidupnya tambah jahat, saudara. Hidupnya tambah jahat. Karena apa? Karena dia ngizinin tinggal. Yang tadinya dia udah diusir, dia udah di bawah telapak kaki orang percaya, dia udah gak punya kuasa, dia cuma bisa mengintimidasi. Dia cuma bisa keliling. Makanya kan Alkitab katakan berkeliling. Berkeliling seperti singa. Kelihatannya buas, kelihatannya menakutkan, tetapi singanya ompong. Makanya dibilang Alkitab ditelan, nggak dikunyah. Dia berjalan berkeliling seperti singa mencari orang yang dapat ditelan. Karena singanya ompong. Langsung ditelan, gak pakai kunyah. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang dapat ditelan itu dimakan langsung sama dia, saudara. Dia cari apa? Orang yang mengizinkan dia naik di hati, dia naik di pikiran, dia naik di telinga, mengintimidasimu, membuat engkau takut, membuat engkau khawatir, membuat engkau luka, membuat engkau kepahitan. Tapi approvalnya itu, aksesnya itu cuma di tangan saudara dan saya. Kalau kita nggak kasih akses untuk dia naik-naik ke dalam hati, naik-naik dalam pikiran, naik-naik dalam telinga kita, dia tetap di bawah. Ngerti sampai sini ya, saudara? Dan saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran hal ini, jangan memberikan izin. Izinnya tuh engkau yang kasih loh. Saudara dan saya yang kasih izin untuk dia naik-naik ke hatimu, akhirnya engkau kepahitan. Dia naik-naik ke pikiranmu, akhirnya engkau berpikir hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dia naik-naik ke telingamu untuk membisikkan sesuatu yang menyakiti hatimu. Semua aksesnya di saudara. Jadi engkau gak bisa salahin setan juga. Setan ini bukan dia, engkau yang izinin. Pintu itu kalau gak dibuka, saudara, dia tetap di luar. Karena kan tadi firman Tuhan katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Istri-istri, ibu-ibu, dengar. Suami-suami pun kau harus dengar. Jangan kau izinkan dia naik-naik ke hati dan pikiranmu, saudara. Orang-orang muda, jangan kau izinkan. Aksesnya itu ada di tanganmu. Kalau kau izinkan dia naik-naik, maka dia akan dengan sukacita sekali. Dia akan naik ke hatimu, dia akan hancurin hatimu dengan luka, dengan kepahitan. Dia akan naik ke pikiranmu, dia taruh pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Dia taruh telingamu. Hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan.
Itu sebabnya pentingnya saudara dan saya every single day, setiap hari dengarkan firman. Karena firman itu berkuasa membersihkan hidup kita. Yesus bilang begini sama murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Ya. Jadi ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita diberikan tuntunan. Untuk apa? Untuk how to, bagaimana melakukan segala sesuatu tanpa membuka celah supaya yang di bawah kaki ini tidak naik. Jangan naik. Kita yang mengizinkan, saudara. Gak jadi jaminan kau ibadah tiap hari. Gak jadi jaminan kau berdoa tiap hari kalau kau masih membuka akses dari bawah ke atas. Jadi kodenya itu tuh, akses dari bawah ke atas. Maksudnya apa? Dari bawah telapak kaki naik ke hati, naik ke pikiran. Akses itu dibuka. Siapa yang buka? Saudara dan saya. Dia gak bisa maksa. Lukas 10 ayat 17 dan 18. Lukas 10 ayat 17 dan 18. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan apa saudara? Takluk. Itu yang dibilang di bawah kaki. Udah takluk dia, udah kalah. Setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi nama Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini kata-kata ini, takluk saudara. Sama kayak gini. Dia sudah ada di bawah telapak kakimu. Dia ada di bawah kakimu. Udah takluk gitu loh. Udah kalah. Tapi kitanya yang memang masih suka izinin dia naik-naik. Bukan naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke hatimu. Ngotorin hatimu. Hatimu jadi dendam. Hatimu jadi sakit hati. Hatimu jadi luka. Engkau yang kasih akses itu. Kan kuncinya cuma saudara yang pegang. Saya berdoa sehingga ketika kita ngerti akan hal ini, jaga betul. Jaga betul. Karena sampai hari ini iblis masih kerja. Setiap hari, saudara cuti, dia tetap kerja. Saudara libur off, dia tetap kerja. Nggak ada liburnya, Pak. Nggak ada. Dia tetap terus kerja. Karena tugas dia cari jiwa. Dia taruhlah benih kepahitan, dia taruhlah benih luka, dia taruhlah benih sakit hati kepada orang-orang yang pernah mengecewakanmu, melukakanmu. Karena begini, orang-orang yang menjahati kita akan tetap ada sampai kapanpun. Tetapi yang memutuskan untuk engkau sakit hati, kepahitan, luka dengan perilaku orang yang memperlakukan itu kepadamu, itu karena engkau kasih akses dari bawah ke atas. Engkau simpan. Gitu loh. Engkau simpan. Akhirnya timbul niat jahat. Mulai dari pikiran kita. Ya. Di dalam Matius pasal 4, makanya ini yang perlu kita lakukan, Yesus sudah ajarkan, saudara. Matius pasal yang keempat, ayat 10 dan ayat 11. Yesus bilang begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Oh, berarti iblis tuh harus ditengking. Ketik di kolom komentar, ditengking, diusir. Ayo semua kita 330 orang ketik kolom komentar. Setan harus diusir, jangan dijadiin teman, jangan dijadiin kongsi. Iya, diusir, ditengking, enyah. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu apa ketika dienyahkan, ketika diusir yang terjadi? Ya iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Bukan disuruh naik ke atas, saudara. Dia benar-benar udah di bawah, digendong-gendong ke atas. Udah biarin aja dia di bawah, orang dia udah kalah. Jadi ketika kita tahu akan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita penuh sukacita kita. Kenapa kita penuh sukacita? Karena iblis sudah ditaklukkan, iblis sudah gak punya kuasa. Nah, kalau kita nggak ngerti akan hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan, kita buka akses itu. Kita izinkan akses itu untuk dia naik-naik dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Cincin, thank you, Tuhan berkati. Nah, jangan biarkan itu terjadi. Ya, jangan biarkan itu terjadi. Suka ngadu domba, jangan. Orang yang suka ngadu domba satu dengan yang lain, orang suka ngomongin orang satu dengan yang lain, itu kan dipakai setan, saudara. Loh, padahal dia rajin ibadah loh, pendeta. Ya, karena orang itu rajin ibadah tapi masih buka akses. Yang harusnya dia ada di bawah, dia aksesnya dikasih ke hati dia. Jadi hatinya kotor. Hati yang kotor, Tuhan Yesus bilang apa? Perbuatannya pun akan kotor. Karena dari hati terpancar keluar. Iya kan? Karena apa? Karena hatinya jahat, gak pernah ngalamin perjumpaan dengan Yesus. Orang yang ngalamin perjumpaan dengan Yesus tahu betul bahwa iblis tuh ada di bawah telapak kaki. Ya, ada di bawah telapak kaki. Maksudnya apa? Udah ditaklukkan, udah kalah ketika Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Jadi orang-orang ngaku orang percaya, ngaku orang yang sering melayani, tetapi dia hidupnya, mulutnya masih kasar. Sederhana, saudara. Mulutnya dipakai si jahat. Pikirannya masih jahat. Pikirannya diracuni oleh si jahat. Hatinya masih simpen dendam. Hatinya dipakai oleh si jahat. Karena aksesnya dibuka yang dari bawah ke atas. Ya, itu dia. Saudara dan saya punya kuasa. Akses itu di tangan saudara dan saya. Ketik di kolom komentar, aksesnya di tangan saya. Ayo, semua kita, cincin Mels, Tuhan berkati. Ketik di kolom komentar, aksesnya di tangan saya. Itu di tangan saudara dan saya. Kalau engkau tetap tutup itu, nggak kasih akses sama dia, tetap akan di bawah. Dan pikiranmu, hatimu akan tetap bersih di hadapan Tuhan. Ingat ya, orang boleh melakukan yang jahat dalam hidupmu. Orang boleh mencibirmu, mempermalukanmu, merugikan hidupmu. Tetapi kalau engkau tidak kasih akses ke hatimu si jahat, tidak kasih akses ke pikiranmu si jahat, maka hati dan pikiranmu tetap dipenuhi sukacita. Yusuf nggak kasih akses ke dalam hati dan pikirannya si jahat. Nggak. Kenapa? Karena dia sanggup mengampuni saudara-saudaranya. Daud bisa membalas si Saul pada saat dia sedang tidak tahu ada di belakang. Tetapi Daud tidak kasih akses si jahat untuk mengotori hati dan pikirannya. Sumbernya itu cuma itu, akses. Kalau saudara kasih akses dia dari bawah telapak kaki naik ke hati, dari bawah telapak kaki naik ke pikiran, akhirnya engkau akan melakukan sesuatu yang jahat. Karena apa? Engkau sudah kasih akses itu kepadanya. Itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Itu juga yang terjadi dengan Kain. Ketika udah diingatkan oleh Tuhan, jangan kepanas hatimu. Dan kita bersyukur ketika kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kita akan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi penuhlah hati kita dengan Roh Kudus. Penuhlah pikiran kita dengan Roh Kudus. Saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang hari ini sudah bergabung, 330 orang sudah bergabung, semuanya engkau tahu, engkau sadar, engkau mengerti. Yang pertama, iblis ada di bawah telapak kakimu. Yang kedua, jangan kasih akses ke dia untuk naik-naik ke hati dan pikiranmu, bahkan telingamu, untuk mengotori hatimu, untuk mengotori pikiranmu, untuk mengotori telingamu. Jangan kasih akses. Dan yang ketiga, akses itu cuman saudara yang pegang, bukan orang lain. Orang lain gak punya akses itu. Setiap orang hanya memiliki aksesnya masing-masing. Maksudnya begini, orang lain tidak bisa memaksa si jahat masuk dalam hidupmu. No. Karena akses itu engkau yang buat. Ketika engkau buka celah, buka pintu, buka akses untuk dia naik dalam hidupmu,
Yesus bilang, maka 7 roh jahat akan datang kembali. Bukan cuma 1, saudara. Tadinya 1 dikalahkan, ditaklukkan. Tapi ketika engkau buka akses, bos, dia bawa 1 RT. Dia bawa 1 kompi. Makanya orang yang kalau udah bertobat tapi balik lagi ke dalam dunia jahat, hidupnya makin jahat, saudara. Makin jahat, makin mengerikan. Makin mengerikan. Dia nggak sendiri, dia ajak temen, dia ajak 7 roh jahat lainnya. Nah, saudara lihat deh, orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus tambah jahat hidupnya. Kenapa? Yaitu Yesus sudah nubuatkan berdasarkan firman-Nya. Ketika 1 roh jahat sudah diusir keluar, tapi dia tidak membiarkan dirinya diisi oleh firman, diisi oleh roh Allah, maka dia akan membawa 7 yang jahat. Jadi kali 7 aja tuh kelakuan dia, kali 7. Seperti itu. Haleluya. Jadi saya ajak setiap kita hari dalam bahasan yang ke-7, dasar sukacita orang percaya. Engkau mesti tahu, engkau bersukacita, kita bersama-sama bersukacita karena kita tahu iblis sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki orang percaya.